Dika mulai berbicara dengan suara yang lebih dalam dan serak. Kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kalian sudah terjebak di sini. Teman-temannya terkejut, dan saat mereka berusaha mendekati Dika, mata Dika berubah menjadi hitam pekat. Lalu, dengan suara yang bukan miliknya, Dika tertawa keras dan berlari menuju kamar yang terkunci, sementara teman-temannya terjebak dalam kebingungan. Kelompok itu merasa ketakutan saat melihat altar kuno yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah meleleh. Altar itu tampak sangat tua, namun ada semacam energi gelap yang mengelilinginya. Ketika mereka mendekat, Ardi terhenti sejenak, merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Mereka semua mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Siska, yang penasaran, mulai memeriksa lebih teliti gambar-gambar dan simbol-simbol yang ada di altar. Ia merasa bahwa simbol-simbol tersebut seperti sesuatu yang familiar, tapi ia tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Siska pun berkata bahwa ini bukan hanya simbol biasa. Ini semacam rencana ritual. Dika, yang semakin terpengaruh oleh entitas di dalam pondok, mendekat dengan wajah kosong. Kalian tidak mengerti. Kalian semua sudah terjebak. Ujarnya dengan suara yang lebih dalam, hampir seperti suara orang lain yang menguasai dirinya. Teman-temannya menatap Dika dengan kecemasan, merasa bahwa dia semakin jauh dari mereka. Matanya yang hitam pekat kini tampak menakutkan, dan bibirnya yang terkulai membentuk senyuman yang mengerikan. Myra menarik Dika menjauh dari altar, berusaha untuk mengingatkan Dika bahwa mereka harus keluar dan menghentikan ritual yang mengerikan ini. Namun, saat mereka berusaha untuk bergerak menjauh, seolah-olah lantai di bawah mereka mulai bergetar. Gema langkah-langkah berat terdengar semakin keras, mengelilingi mereka dari segala arah. Suara itu datang dari atas dan bawah, seperti ada banyak kaki yang berjalan bersamaan. Sementara itu, Andi, yang merasa terpojok dan panik, menemukan sebuah petunjuk yang lebih mengarah pada cara menghentikan ritual itu. Ia membaca dari buku yang mereka temukan sebelumnya bahwa untuk menghentikan kutukan yang terikat pada pondok, mereka harus memusnahkan objek-objek yang digunakan dalam ritual tersebut termasuk boneka dan altar yang mereka temui. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan simbol-simbol tersebut menggunakan api atau memusnahkan secara fisik. Mereka memutuskan untuk menghancurkan boneka-boneka dan altar tersebut. Dengan penuh ketakutan, mereka mulai mengumpulkan benda-benda yang ada di ruangan itu untuk dibakar. Namun, tepat saat mereka hendak menyalakan api, Dika berteriak dan melompat ke arah Andi. Dika berhasil merebut korek api dari tangan Andi dan melemparkannya ke tanah. Suara gelap yang meresahkan keluar dari mulut Dika, seolah-olah dia telah sepenuhnya dikuasai oleh entitas jahat itu. Aku sudah menunggumu, Dika. Suara itu terdengar bukan dari mulut Dika, melainkan dari sudut ruangan yang gelap. Suara tersebut lebih dalam dan menggema, seolah berasal dari lapisan dunia lain. Semua orang menoleh, dan di sudut ruangan yang gelap, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Bayangan besar, hitam pekat, yang seakan-akan sedang menatap mereka dengan mata yang tidak terlihat. Suara bisikan itu semakin keras, dan tiba-tiba, ruangan itu mulai berputar. Pintu-pintu dan jendela-jendela terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus kencang di dalam ruangan, dan benda-benda di sekitar mereka mulai terbang. Tiba-tiba, boneka-boneka yang mereka temui mulai bergerak sendiri. Mata mereka yang kosong mulai berkilau dengan cahaya merah. Mata mereka seperti menyala, mencerminkan wajah-wajah yang menakutkan dari dunia yang tidak bisa mereka fahami. Ardi, yang panik, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi setiap kali ia berlari menuju pintu, ia terhalang oleh kabut hitam yang muncul dari dinding. Kita harus menghancurkan altar itu sebelum terlambat, teriaknya, berusaha meyakinkan teman-temannya untuk bertindak lebih cepat. Mereka berlari menuju altar, namun setiap langkah mereka semakin terasa berat, seolah ada kekuatan yang menarik mereka mundur. Saat mereka mencoba untuk menghancurkan simbol-simbol di altar, mereka mendengar suara jeritan yang mengerikan. Suara Ningsih yang memanggil mereka dengan penuh kemarahan. "Kalian tidak bisa menghentikan ini. Kalian sudah terjebak," teriaknya, dan suaranya menggema di seluruh ruang bawah tanah.
Maira dengan panik berusaha memecahkan simbol terakhir yang ada di altar. Sementara Andi dan Siska mencoba melawan bayangan yang semakin mendekat. Tetapi saat mereka menghancurkan simbol itu, tiba-tiba semua benda di sekitar mereka berhenti bergerak. Suasana menjadi sangat sunyi. Namun, keheningan itu hanya sementara. Tanpa peringatan, bayangan besar itu muncul lebih dekat. Kali ini dalam bentuk yang lebih jelas. Sosok itu adalah wanita yang mereka lihat sebelumnya, Ningsih. Namun wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan, setengahnya hancur. Dengan mata yang mengeluarkan darah, tangan Ningsih terangkat tinggi, dan udara sekitar mereka menjadi semakin berat, seolah-olah dunia di sekeliling mereka mulai runtuh. Sosok itu melangkah maju, dan sesaat sebelum semuanya menjadi gelap, Dika yang masih terpengaruh berbalik dan berlari ke arah Ningsih dengan suara terdistorsi. "Aku sudah menunggumu, Ningsih." Pada saat itu, lampu di ruangan itu padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat, dengan suara jeritan Dika yang semakin jauh dan menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dika? Apakah dia masih dirinya? Atau ada sesuatu yang telah menguasainya? Siapa Ningsih sebenarnya? Dan apa rahasia kelam di balik sosoknya? Bayangan gelap itu semakin dekat. Apakah mereka bisa selamat? Lampu telah padam. Jeritan Dika menghilang, dan mereka kini terjebak di tengah kegelapan tanpa harapan. Namun, di balik keheningan, kekuatan yang lebih besar sedang menanti untuk bangkit. Apakah ini akhir mereka? Atau hanya awal dari sebuah mimpi buruk yang lebih besar? Misteri ini baru dimulai. Kebenaran yang lebih gelap masih tersembunyi. Apakah mereka mampu menghadapinya? Temukan jawabannya segera